Tidak ada ayatnya itu, fitnah Yesus. Oke, baik, kita buktikan. Tidak Yesus ada datang ayatnya. ke dunia sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Manusia. Manusia berarti bukan Tuhan. Ya, tapi kan Tuhan yang datang sebagai manusia. Nah, tuh. nah itu fitnah. Itu fitnah. Itu fitnah. Itu fitnah. Mulai Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kutanya sama Pak Hendrik. Islam, makasih Pak. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Antara 5 agama ini siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Ya sudah, ketika kalian panggil Tuhan, apa kata Yesus tadi? Ya. Malu-malu. Elohim. Elohim. Ya, bukan Yesus. Ya. Yesus itu sudah termasuk Elohim kan? Nah, jadi ini saya punya tema nih. Oten fitnah Yesus. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan. Ah, itu kata kau. Bukan kata saya. Iya, kata kau. Mana ada ayatnya begitu? Tidak ada ayatnya itu, oten fitnah Yesus. Oke, baik, kita buktikan. Tidak Yesus ada datang ayatnya. ke dunia sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Manusia. Manusia berarti bukan Tuhan. Ya, tapi kan Tuhan yang datang sebagai manusia. Tuh. Nah itu fitnah. Itu fitnah. Itu fitnah. Itu fitnah. Mulai. Oke. Kalau begini, kalau fitnah, saya sudah dihukum sama Tuhan Yesus. Iya, Anda dihukum. Nah, tidak. Saya sehat-sehat ini. Matius, oke baik. Mau saya tunjukkan sama Anda hukuman dari Yesus? Mau? Ya, monggo. Oke. Bacakan saya Matius 7, 21, 22 sampai 23. Yang di dalam Al-Quran dia hukumannya kalau ada. Kan? Coba Matius 7, 21, 22, 23. Ayo, bacakan. Baca saja karena tidak ada Al-Quran, Alkitab ini. Oke, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, pada hari kelak nanti, apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku. Nah, aku tanya sama kita. Tunggu saya ambil Bible. Oke, iya, ambil dulu. Akhirnya mau ambil Bible dia. Tadi bilang tidak ada, ternyata ada. Gitulah Oten. Matius berapa? 7, 21, 22 sampai 23. Matius 7. Kita baca dari ayat 19 boleh? Boleh. Biar panjang-panjang toh. Pindah. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan. Ini pada hari terakhir ya. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kutanya sama Pak Hendrik. Islam, makasih Pak. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Antara 5 agama ini siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Ya sudah, ketika kalian panggil Tuhan, apa kata Yesus tadi? Anja. Mau dijelaskan? Silakan. Itu kitab Anda punya hak menjelaskan, silakan. Jadi ini dikhususkan untuk orang-orang yang munafik. Boleh saja bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Boleh saja bermujizat demi nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu membela namanya. Jika disebutkan dalam nama Yesus, biasanya itu dikabulkan. Tetapi nanti akhirnya terakhirnya begitu. Akhirnya begitu apa? Akhirnya begitu. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, maka di hari kelak nanti, apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Oke. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, maka Yesus mengatakan, enyalah kau dari hadapanku. Karena kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan. Karena kalian memfitnah Yesus. Sekarang begini, Pak Hendrik. Ini kita pakai logika ya, kita dengan serius, karena ini mencari keselamatan, mencari kebenaran. Coba Anda bacakan saya Yohanes 3:16. Yohanes 3. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita buka dulu ya. Saya baru hafal itu. Oke, siap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa agar kita memperoleh hidup yang kekal? Sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Kalau percaya kepada, berarti percaya semua apa yang disampaikan, itu percaya semua apa yang disampaikan. Iya. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan apa utusan Tuhan agar memperoleh hidup yang kekal? Pokoknya percaya semua apa yang disampaikan. Iya. Percaya sebagai apa? Tuhan apa utusan Tuhan? Kedua-duanya. Tidak ada. Satu. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus percaya sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. Baca Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi percaya kamu sebagai utusan Tuhan. Ya, apakah ada data lain Yesus? Ada. Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya dalam Yohanes 14 nomor 1, ada 2 yang harus kita percaya di situ. Silakan.
Oke, saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan Matius pasal 28 ayat 18. Hmm. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ayat itu, oke, ayat itu sesudah penyaliban apa sebelum penyaliban? Sesudah. Sesudah penyaliban. Baca ayat sebelum penyaliban bertentangan. Yohanes 19 nomor 7. Bacakan itu. Yohanes 19 nomor 7. Itu. Coba dibaca. Yohanes. Coba dibaca. Yohanes 19 nomor 7. Yohanes 7. Iya, Yohanes 17 nomor 9. Yohanes 17 nomor 9. 17 9. 9. Yuk. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebelum terjadi Sebab penyaliban, mereka adalah milikmu. oke, sebelum terjadi penyaliban Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka yang Engkau berikan kepadaku. Ya. Kisah Para Rasul 13:23, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Bani Israel. Sebelum terjadi penyaliban, sebelum terjadi peristiwa penyaliban, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengutus 12 muridnya dan Yesus mengatakan, jangan menyimpang dari bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana ketika selesai penyaliban, tiba-tiba ada suara Yesus mengatakan, pergilah kepada seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berarti ini 3 di dalam 1. Yesus datang ke dunia, Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu bukan 3, Esa itu 1. Jadi, setiap ayat yang sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban itu sangat bertentangan satu sama lain. Begitu. Sebelum terjadi penyaliban, Yesus mengatakan, aku diutus untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel dikatakan anjing. Coba. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Berarti Kristen yang di Indonesia jangankan sedikit doa. Ampas doa pun tidak dapat. Aku mengutus 12 muridku, jangan menyimpang dari bangsa Samaria. Jangan menyimpang dari bangsa-bangsa yang lain. Coba. Bagaimana ketika terjadi peristiwa penyaliban, keluarlah sosok dari kubur ini dan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bertentangan atau tidak? Bahkan di situ kalau mau kita pakai ayat itu, segala kuasa diberikan kepadaku. Masa Tuhan diberikan kuasa? Berarti ada sosok yang lebih tinggi daripada Tuhan. Coba. Bagaimana bisa Tuhan sang pemilik segala sesuatu? Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ketika Bapa sudah memiliki, Bapa adalah pemilik langit dan bumi, dan kepada itu Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ternyata ada 2 kuasa yang Yesus tidak tahu. Nah, silakan coba. Coba ditanggapi. Begini, adakah bagaimana lagi? Adakah di antara beberapa nabi yang berani berkata seperti itu? Seperti apa? Adakah juga nabi yang berani berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti kehidupan, akulah air kehidupan. Jadi di dalam dia semua ada hidup. Adakah nabi di antara nabi baik yang ada di dalam kekristenan dan di dalam agama Islam, adakah yang berani berkata seperti itu? Adakah sosok yang berani berkata seperti itu? Makanya saya bilang Yesus itu adalah Tuhan. Yang berkata itu Yesus atau bukan? Yesus. Yesus yang berkata begitu? Iya.
Berarti Yohanes 5:30 itu dihapus. Siapa Coba yang baca siapa yang Yohanes dihapus? Yohanes 5:30, coba baca. Kenapa dihapus? Coba baca Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai, ya ini menghakimi ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Nah, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, dia Apanya itu yang salah siapa? ini? Iya, dia Apanya itu yang salah siapa? ini? Dia itu Apanya siapa? yang salah? Dia itu siapa? Bapak. Bapak. Yang berkata itu siapa? Yesus. Ada berapa? Nah, makanya ini kalau dijelaskan itu tidak akan bisa kau terima. Bagaimana tidak bisa saya terima? Anda belum menjelaskan. Tidak Oke. mungkin. Yesus mengatakan, Tidak mungkin. aku tidak dapat berbuat. Dengar. Aku tidak dapat Tidak berbuat mungkin kau apa-apa terima. dari diri. Oke, silakan Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan. Coba. Tapi kan tidak mungkin kau terima. Coba jelaskan. Yang penting ada dalil, saya terima. Karena ketika kita berbicara agama harus berlandaskan dengan dalil. Agama itu harus berlandaskan dengan dalil, ya. Tapi kan selamanya juga kalau dijelaskan kamu juga selalu pura-pura bodoh. Iya, bagaimana? Coba Anda jelaskan. Coba saya dengar. Padahal kamu pintar. Coba Anda jelaskan. Coba saya mau dengar Anda jelaskan. Coba. Kamu sudah tahu bahwa firman itu menjadi manusia. Kamu sudah tahu kan? Tapi biasa pura-pura bodoh. Iya, firman menjadi manusia atau firman menjadi Tuhan? Nah, firman menjadi manusia. Oke, berarti bukan Tuhan. Nah, dalam hal ini dia manusia. Bodoh toh? Dia bodoh lagi. Pura-pura bodoh lagi. Oke, baik. Baik, coba kita kupas dari situ ya. Baca Yohanes 1:14. Saya ulang dulu. Saya ulang dulu. Saya ulang dulu. Dia berkata seperti itu pada waktu dia di dalam penjelmanya sebagai manusia. Dia dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya dia berkata seperti itu. Dia harus berkata seperti manusia. Dirinya itu seperti manusia karena dia betul-betul datang menjadi seperti manusia. Tapi kalau kamu dengarkan seperti itu pasti kamu pura-pura bodoh, tidak mau mengerti. Tidak, saya terima ketika Anda mengatakan dia datang menjelma seperti manusia. Oke. Ketika dia jadi seperti manusia, siapa Tuhannya? Ya Allah Bapa. Allah Bapa, berarti Yesus punya Tuhan. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia ada Tuhannya. Berarti Yesus punya Tuhan. Makanya saya bilang kalau dijelaskan ini pasti kamu pura-pura bodoh. Silakan jelaskan. Gini saja. Coba begini Pak Hendrik. Coba kita pakai akal sehat. Coba Anda baca Yohanes 1:14 yang firman menjadi manusia tuh. Coba baca. Coba. Yohanes 1:14. Ini kita pakai akal sehat ya. Kita pakai akal sehat dulu. Kita pakai akal sehat. Coba. Akal sehat. Baca. Sudah berapa kali saya tantang itu akal sehat. Oke. Mari kita pakai akal sehat. Coba, silakan. Sudah berapa kali saya tantang itu akal sehat itu. Tidak bisa itu lantas akal sehat terus Sudah. yang kita mau pakai. Oke, sudah kita oke, sekarang kita berdua pakai akal sehat. Tunggu. Saya tanya dulu. Akal sehat manusia itu bisa menjangkau Allah atau tidak? Kenapa? Bisa berlandaskan dalil. Tidak bisa. Nah, mari kita buktikan. Kalau tidak bisa kita buktikan. Oke, kita pakai akal sehat. Coba baca Yohanes 1:14. Coba baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, itu kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa.
penuh kasih karunia. dan kebenaran. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Ini pakai akal sehat ya, pakai akal sehat. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul tidak? Betul. Oke. Siapa yang memberikan? Ya, sumbernya itu Bapa. Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan? Tuh. Makanya inilah kau pura-pura bodoh lagi. Kau pintar, tapi kau selalu pura-pura bodoh. Kau sengaja toh. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Siapa yang memberikan? Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan? Pada waktu itu dia sebagai manusia. Nah itu makanya saya bilang pasti kau pura-pura bodoh lagi. Coba kamu jelaskan. Oke. Saya kasih kamu waktu 3 menit untuk kamu menjelaskan ayat itu. Nanti saya menjelaskan ayat itu. Kita lihat penjelasan siapa yang masuk dengan akal. Saya mau jelaskan bagaimana lagi. Nah itu sudah jelas. Silakan jelaskan. Sudah jelas itu dia menjadi manusia pada waktu dia menjadi manusia dia berkata seperti itu. Oke. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Wah, dia kan apa namanya? Dia kan satu setara dengan Bapa di surga, setara dengan Roh Kudus, setara dia. Oh, setara. Iya. Setara. Yakin? Yakin. Berarti Anda tidak baca Yohanes 13 nomor 16? Baca. Coba baca. Yohanes 13 nomor 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Nah, itu dalam keadaan sebagai manusia. Terus? Itu dalam keadaan sebagai manusia, tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun orang utusan daripada dia yang mengutusnya. Betul. Oke, setara atau tidak? Menurut ayat itu setara atau tidak? Dalam keadaannya sebagai manusia, waktu dia menjadi manusia itu tidak setara memang. Dalam keadaannya sebagai manusia. Di mana yang dia setara? Kasihkan saya ayat. Di mana yang dia setara? Mereka setara. Di mana? Di mana yang mengatakan mereka setara? Setelah bangkit dari antara orang mati, dia sudah kembali kepada kodratnya yang semula. Oke. Ketika dia sudah naik sampai kepada Bapa di atas di sorga, dia masih manusia atau bukan? Bukan. Yakin? Yakin. Mana ada manusia langsung naik di surga, naik di surga. Ada kayak manusia sekarang sudah naik di surga. Oke, baik. Dia yakin ya teman-temannya, kita tidak boleh apa. Oke. Tolong Anda bacakan ini sama-sama, kalian netizen menilai ya. Baca, dia mengatakan bahwa ketika dia sudah naik ke surga, dia sudah tidak bukan lagi manusia. Silakan baca Lukas 22:69, Pak. Lukas 22:69, baca yang agak keras biar kita pahami. 69. Iya, 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Apanya yang salah itu? Mulai sekarang anak manusia sudah apa? Mulai sekarang anak manusia sudah apa? Apanya yang salah? Mulai sekarang anak manusia sudah apa? Duduk di sebelah kanan Allah.
yang Oke, Maha jadi Kuasa. duduk di sebelah kanan. Oke, jadi duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu anak manusia atau bukan? Tunggu dulu, apakah dengar dulu. Dengar dulu. Apakah pemikiran lo ini bahwa Tuhan itu duduk begini baru Allah Bapa duduk di sini baru Allah Anak duduk di sini? Bukan masalah duduk begitu, bukan yang saya permasalahkan. Ketika dia sudah bersama-sama dengan Allah Bapa, dia masih manusia atau bukan? Bukan. Itu tertulis anak manusia atau bukan? Bukan lagi. Bukan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa. Anak manusia itu siapa? Itu pengertiannya anak manusia karena dia lahir dari manusia. Itu Memang mereka ini suka sekali fitnah Yesus, teman-teman. Astagfirullah. Pak, Bapak, ini saya kasih terangkan sama Anda ya. Begini. Tuhan itu, ini sudah narasi saya sudah ulang-ulang ini sampai mungkin banyak orang bosan untuk mendengar, banyak orang bosan untuk rekam. Ini saya ingatkan Anda sekali lagi nih ya. Di dalam 1 Timotius ini saya bentar ya, saya buka ya. Saya kasihkan saya waktu beberapa menit buat injili Anda di sini ya. Oke. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapakah ini? Inilah Tuhan. Inilah Tuhan yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat dan tak terhampiri tadi, yang dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16? Jawabannya adalah Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Dijelaskan dalam Yohanes 5:37 dan Yohanes 1:18. Oke. Apa bunyi Yohanes 5:37? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, dalam Yohanes 1:18 dijelaskan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, poinnya, ingat poinnya, untuk apa Yesus diutus ke dunia? Untuk menyatakan Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Bagaimana cara Yesus menyatakan Tuhan itu ada namun tidak terlihat? Jawabannya, dengan firman yang dia dengar dan terima dari Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 12:49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah Yesus diutus sebagai Tuhan manusia? Tidak. Diutus sebagai manusia. Dalilnya mana? Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Coba. Terus kenapa di Lukas 2 nomor 11 Tuhan lahir? Jawabannya itu malaikat Oten salah berita atau Bibel salah terjemahan. Berikut dalilnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamakan dia Yesus. Bagaimana di Lukas 1:31 malaikat Gabriel mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Tetapi di Lukas 2 yang keluar Tuhan. Ini ibaratnya saya mengatakan Pak Hendrik, bulan depan Pak Hendrik terima AC sama saya. Begitu bulan depan yang Pak Hendrik terima adalah kipas angin. Coba.
Nah, pertanyaan saya sama Pak Hendrik nih ya, Anda fokus. Di Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu Tuhan atau manusia atau Tuman, Tuhan manusia, silakan. Manusia. Oke, yang lahir itu manusia. Sepakat? Siap. Oke, berarti bukan Tuhan. Siap. Oke, berarti Yesus manusia bukan Tuhan ya? Siap. Oke, mantap sekali. Begitu. Yesus bukanlah manusia. Satu ketika duduklah Yesus, datang murid-muridnya kepada Yesus. Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi. Kepadanya aku berkenan. Dan dengarkanlah dia. Apa yang harus kalian dengarkan dari dia? Yaitu perkataan-perkataannya. Apa perkataan Yesus itu? Dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Ya, dan Yesus pun mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Kapan kau diurapi jadi pendeta? Kenapa? Kapan kau diurapi jadi pendeta? Saya sudah diurapi menjadi pendeta, namun saya pendeta tanpa perpuluhan. Begitu. Nah, kutanya sama Anda ini, Pak Hendrik, saya tanya sama Anda, Kristen ya katakannya tidak, katakan tidak. Saya Oke. dulu bertanya. Menurut ini, Anda, saya mau bertanya. dengar. Saya mau bertanya. Iya, dulu. menurut Anda saya ini cocok jadi pendeta atau tidak? Tidak. Oi. Oke, silakan. Apa mau Anda tanyakan, silakan. Ah, tadi kan apa namanya? Yesus itu duduk di sebelah kanan manusia itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Menurut kamu ya? Bukan menurut saya, menurut Bibel yang kita baca di Bibel kok. Oke. Kenapa menurut saya? Manusia duduk di sebelah kanan Allah. Yang tertulis di Bibel seperti itu. Tunggu dulu. Ini pemahamanmu ini. Saya mau uji. Apakah apakah manusia itu melihat Allah? Tidak. Loh, dia duduk di sebelah kanannya. Yang tertulis di Bibel kamu seperti apa? Ya begitu, tapi kan pemahamanmu kan begitu. Ketika Anda mau menjebak saya dengan itu, berarti Bibel Anda sendiri yang kena, karena di dalam Bibel Anda sendiri yang tertulis seperti itu. Tidak, mulai itu... sekarang, sabar. Makanya saya Bibel bilang, Anda sekarang tertulis. Dengar dulu. Bibel Anda itu tertulis, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang melihat itu coba, sehingga tulis di Bibel Anda itu, siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Makanya saya bilang, itu loh, di selalu berpura-pura bodoh padahal pintar. Anjay. Anda ini bagaimana Anda ini coba? Coba Anda berpikir. Di 1 Timotius 6 nomor 16, begini, itu Allah itu tidak terlihat. Ah, silakan. Dengar dulu. Nah, Silakan. kan kalau saya nilai kamu ini, kamu sudah tahu sebenarnya. Cuma kamu malu, tidak mau mengakui. Maksudnya? Gengsi toh? Apa yang malu? Apa yang malu maksudnya? Kau yang gengsi mengakui. Masa manusia duduk di sebelah kanan Allah? Berarti manusia melihat Allah. Yang tertulis di Bibel kamu itu bagaimana? Nah, itu kan hanya apa namanya? Alegoris saja. Anjay. Masa manusia berhadapan dengan Allah, mati dong. Bolehkah kita merubah firman yang ada di Bibel? Boleh tidak? Tapi kan dari pengertiannya kita lihat apa artinya.
Boleh tidak? Boleh tidak kita merubah apa yang tertulis di dalam Bible? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang tertulis di Bible itu anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul tidak? Tapi kan harus ada artinya, harus diartikan. Ya silakan artikan sama saya. Silakan. Maksudnya bagaimana? Silakan. Saya tunggu. Artikan Loh. sama saya. Tadi saya sudah artikan. Bagaimana? Kamu Apa sudah- itu? bahkan kamu sudah lebih duluan mengetahui artinya, cuma pura-pura tidak tahu. Tidak. Coba Anda artikan sama saya. Jangan Anda mengatakan saya pura-pura tidak tahu, padahal Anda pun tidak tahu. Tadi saya sudah sampaikan ayatnya bahwa Anjay. kepadaku telah diberikan segala. Tidak usah ketawa dulu. Oh. Apa? Ribut. Uh-uh. Tidak usah tindis ketawa dulu, ribut saja itu. Oh iya. Iya, bagaimana orang mau ngomong kalau ketawa? Tadi saya bilang bahwa di dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala kuasa. Jadi kuasa Allah Bapa di mana? Kan segala kuasa sudah diberikan kepada Dia. Jadi bagaimana? Bagaimana tanggapanmu? Apa hubungannya itu? Anda berbicara apa? Oh iya. Itu ketawa lagi. Nah, ini parah nih. Mana mau ngomong kalau begini?